Alat musik tradisional sudah menjadi identitas setiap kesenian daerah di Indonesia. Alat musik berperan penting dalam mengiringi tarian tradisional, lagu daerah, pementasan, acara keagamaan, dan acara adat. Mengenal lebih mendalam, alat musik tradisional adalah bentuk penghargaan terhadap pendahulu yang telah menciptakan alat musik tradisional sebagai identitas daerah. Contohnya Provinsi Sumatera Barat memiliki alat musik tradisional, yaitu salah satunya bansi. Sebagai masyarakat yang tinggal di Provinsi Sumatera Barat, sudah seharusnya mengetahui dan ikut melestarikan musik tradisional. Kurangnya media pengenalan dan pembelajaran alat musik tradisional menyebabkan masyarakat kurang mengetahui dan memahami alat musik tradisional. Oke, kita langsung saja ke videonya. Baik, bansi ini terbuat dari talang, ya, talang, bukan bambu biasa ya. Kalau bambu biasa mah kalau seminggu atau 2 minggu udah nggak bisa dipakai lagi, udah lunak dia. Tapi kalau talang ini talang kunyang, kalau bahasa di Padangnya, tahan bisa seumur hidup mungkin. Ya, nggak ada bubut. Nah, pada pembuatan bansi ini sendiri, ya kurang lebih kita harus teliti, tidak boleh sembarangan. Biarpun membuat lubangnya seperti ini. Nah, yang paling sulit membuat reednya ini atau tempat meniupnya. Kenapa bila kita salah membuat reednya, mungkin bansinya nggak bakalan bunyi gitu. Nah, pertama sekali kita buat pada bansi ini, kita harus membuat ini dulu, penyumbatnya. Penyumbatnya ini dari apa ya? Dari kayu biasa, tapi kayunya agak-agak lunak lah, bisa dibentuk. Nah, kita menutupi lubang ini, tapi kita harus menyisakan sedikit lubang agar bisa ditiup. Itu awalnya seperti itu. Dan selanjutnya kita membuat ini lubang segi 4 yang agak melengkung seperti prisma ini. Namun dekat sini kita kasih agak-agak miring supaya menghasilkan bunyi. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita coba meniupnya apakah sudah bunyi apa belum. Kita tiup dulu, apabila belum bunyi kita pas-paskan dikit, digoyang atau gimana. Atau mungkin di sininya kayunya kurang mulus, bisa diamplas lagi supaya lebih licin. Dipasangkan kembali, terus ditiup sampai bunyinya keluar. Dan setelah itu kita masuk ke tahap berikut, pembuatan lubang. Nah, ini lubang yang pertama ini kita buat dulu. Untuk mencari nada, misalkan kita mau mencari nada C, A, B, C atau sebagainya. Nah, ini gunanya. Kalau kan misalkan kita mau nadanya C, ternyata belum sampai, bisa kita perbesar ini. Misalkan nadanya nanggung, kita mau nada C tapi nadanya nanggung, kita perbesarnya ini sampai nadanya sama C. Mungkin kawan-kawan bisa dibantu dengan memakai kromatik, ya. Dan juga ini jangan lupa melubanginya, tapi melubanginya nggak terlalu besar ya saudara, agak kecil lah. Setelah kita melubangi ini dan ini, setelah nadanya ketemu, kita baru buat yang ini. Bisa juga langsung ke sini juga boleh, tapi saya lebih ke sininya, buat ini dulu. Tapi normalnya orang biasa buat bansi biasanya seperti ini, dibuat di sini dulu sampai ini dan ini. Nah, jarak dari lubang pertama ke lubang kedua ini bisa jadi 1 jari, atau mungkin kita bisa memperkirakannya 1,5 jari bisa juga.
kita buat lubang. Lubangnya jangan terlalu besar dulu, buat dulu kecil. Nah, untuk memastikan nadanya do-nya dulu, misalkan dibuka, do masih nanggung, do-nya dibesarin dikit lagi, ditiup lagi, ternyata masih belum ketemu nada do-nya, nada re-nya, maaf, nada re-nya, kita lubangin dikit lagi, terus sampai kita ketemu nada re-nya. Nah, lubangnya dari yang bawah ini lebih besar ya, jangan dari yang kecil, dari besar, kecil, kecil sampai ke atas. Nah, selanjutnya seperti itu juga. Buat nadanya seperti itu juga, buat kecil dulu. Terus dilubangi, ditiup sampai nada re, fa dulu, tutup habis do, re, mi. Mi dibuka sampai ketemu nada mi-nya. Dan seterusnya sampai ke atas. Alat musik bansi merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal dan populer di Minangkabau. Bentuknya mirip dengan saluang atau seruling, namun tentunya memiliki sedikit perbedaan yang membuat mereka tidak sama. Menurut sejarah, bansi berasal dari daerah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. Di zaman-zaman awal kemunculannya, bansi dikatakan erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau gaib. Ada pula cerita yang mengungkapkan bahwa bansi dipergunakan untuk memikat lawan jenis. Ketika seorang pria suka kepada lawan jenis, maka ia akan memainkan bansi dan ditujukan untuk wanita tersebut sehingga si wanita akan jatuh cinta padanya. Di zaman dahulu pula, alat musik bansi Minang ini mendapat kecaman dari masyarakat, terutama ketika pergerakan padri. Soalnya, dianggap bisa mendatangkan dampak buruk. Dampak tersebut karena banyak kaum wanita yang menjadi tertarik kepada orang yang bukan ia cintai secara murni. Bunyi yang bagus dianggap pula karena memiliki pitunang. Pitunang adalah mantra-mantra atau doa-doa yang dihembuskan pemainnya ke dalam alat musik tersebut. Ya, begitulah orang zaman dahulu. Padahal, alunan suara musik indah yang dihasilkan tersebut harusnya menjadi apresiasi kepada sang pemain. Tapi, saya juga tidak tahu pasti apakah cerita ini memang benar atau tidak. Tetapi seiring waktu berjalan, penggunaan alat musik bansi Sumatera Barat lebih difungsikan kepada hal-hal yang berbau adat, misalnya sebagai instrumen musik pengiring tari, penghibur publik, atau diri sendiri, pengiring upacara-upacara adat. Baiklah, Kak, saya akan menanyakan di sini bagaimana cara kita memainkan alat musik bansi tersebut. Oke, untuk bermain alat musik bansi itu caranya itu dengan cara ditiup. Nah, niup bansi itu tidak boleh terlalu kencang. Karena kalau dia terlalu kencang, bunyi bansi itu akan fals. Tahu nada falsnya fals. Nah, jadi niup bansi itu dengan standar aja. Dibilang lembut enggak, tapi dibilang enggak lembut enggak juga. Jadi dengan perasaan, biasanya orang main pakai perasaan. Bansi itu seperti apa, Kak? Untuk nada, kalau untuk nada bansi itu bermacam-macam. Kalau itu yang membedakan bansi dengan alat musik lainnya. Kalau untuk bansi itu satu nada, satu bansi. Misalnya nada C, nah itu cuma satu bansi aja gitu. Gitu ya dengan misalnya si vokal ini nadanya G, kita tadi bansi yang G, kayak gitu. Jadi rata-rata itu bansi itu satu nada satu bansi, satu bansi satu nada. Beda dengan alat yang lain. Kalau misalnya kayak piano itu satu piano tuh bisa beberapa nada dasarnya ya. Nah, kalau bansi itu satu nada itu satu kunci. Nah, satu kunci. Apa bisa alat musik ini dimainkan pada semua lagu, Kak? Dimainkan sebuah lagu itu tidak. Cuman kalau untuk mengiringi semua lagu itu bisa. Mengiringnya itu mengisi kreasinya gitu. Tapi kalau untuk memainkan semua musik lagu itu nggak bisa. Karena ada beberapa not di lagu yang nggak ada notnya di bansi. Nggak sampai lah gitu ya karena nadanya. Bagaimana teknik memainkan alat musik bansi? Teknik memainkan alat musik bansi. Pertama-tama kita harus mengenali dulu letak-letak jari kita pada lubang bansi ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sistem alat
tiup itu biasanya dibuka selalu di bawah. Contoh bermainnya. Kan dari bawah kan, karena kalau lagi langsung di atas kita buka karena akan seperti ini. Nah itulah di rata-rata tiup seperti itu. Nah teknik-teknik bermainnya itu mungkin sama aja kayak recorder sistemnya. Cuman yang membedakan dari recorder itu ada beberapa geringi Minang kan. Biasanya kalau memang belajar bansi itu tekniknya itu biasanya diberikan bunyi bansi lah. Nah, biasanya pada bunyian namanya pelayaran. Nah, biasanya dibuka seperti ini. Bunyinya seperti ini. Nah, biasanya selalu buka seperti ini. Ada namanya pakok-pakok tiga ini kayak gini nih. Nah, biasanya pada umumnya orang bermain bansi seperti itu. Apa sih yang membedakan alat musik bansi dengan alat musik tiup tradisional lainnya? Yang membedakan tradisional lainnya ialah kita memakai bansi ini luas. Contoh luas ini kan adanya kan banyak diatonis 1 oktav. Kita bisa memainkan lagu-lagu bansi ini dengan lagu-lagu bebas lainnya. Indonesia Raya kah, lagu-lagu daerah lain, tidak harus juga dengan nada-nada Minang. Memang pada alat musik ini memang udah umumnya memainkan lagu-lagu Minang ataupun imbau-imbau Minang lainnya. Nah, yang membedakan alat tradisional lain itu yaitu ini contohnya. Kenapa kita niupnya di sini kening enggak? Ini ada berpengaruhnya. Lubang yang satu ini. Ini biasanya bunyinya tuh biasanya lebih lebih dalam bunyi. Contoh kan ini kan serupa dengan recorder. Nah, membedakan recorder itu kan tajam kan recordernya kan, dan ditambah memiliki oktav pada recorder bunyinya kan. Nah, ini hanya berlaku 1 oktav dan dan soft bunyinya tuh dalam, halus bunyinya. Itu yang membedakan dan lebih luas aja. Apakah alat musik bansi sudah ada perubahannya dari dulu hingga sekarang? Kalau menurut saya, kalau perubahannya tidak ada. Yang perubahannya mungkin pada ya motif-motif gambar seperti inilah. Kalau bansi memang seperti ini. Alhamdulillah lah, tidak ada perubahan kan. Cuman yang perubahannya ya istilahnya ya motif-motifnya aja. Mungkin pada zaman-zaman dulu mungkin tidak ada motif-motif apa kan, hanya bambuannya aja gitu kan. Nah sekarang di era sekarang sudah ada bisa buat gambar-gambar seperti ini kan. Nah kayak ginilah contohnya.